California tak lagi ingin jadi bagian dari Amerika Serikat. California ingin lepas dan berdiri sebagai negara merdeka. California, negara bagian yang terletak di pesisir barat Amerika Serikat, selama ini dikenal sebagai pusat inovasi, ekonomi kreatif, teknologi, dan hiburan dunia. Dengan PDB yang menyaingi negara-negara besar seperti Inggris atau India, California merupakan salah satu dari 50 negara bagian yang telah menjelma sebagai kekuatan ekonomi tersendiri yang independen. Di San Francisco dan Silicon Valley, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Apple, dan Meta menciptakan inovasi yang mengubah wajah dunia. Di Los Angeles, Hollywood terus mendominasi berbagai industri film. Sementara di Sacramento, politik lokal California kerap mengambil arah yang berbeda dari Washington, sebuah arah yang mencerminkan pandangan warga yang lebih progresif dan multikultural. Tak heran, banyak orang menyebut California sebagai Republik Mini di dalam tubuh Amerika Serikat. Dan kini, wacana lama untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat yang sempat tenggelam itu kembali muncul ke permukaan. Wacana pemisahan ini disebut dengan Calexit, sebuah istilah yang menggabungkan kata California dan exit, meniru istilah Brexit saat Inggris keluar dari Uni Eropa. Intinya, California ingin memisahkan diri dari Amerika Serikat dan menjadi negara yang merdeka. Gagasan ini, yang dimotori oleh Marcus Ruiz Evans, salah satu tokoh utama di balik Calexit, baru saja mendapat izin resmi untuk memulai langkah awal dalam proses legal yang panjang, yaitu mengumpulkan tanda tangan pendukung. Marcus Ruiz Evans diberi waktu untuk mengumpulkan setidaknya 546.651 tanda tangan dari pemilih terdaftar di California. Angka ini mewakili 5% dari total suara dalam pemilihan gubernur tahun 2022. Jika batas ini tercapai, maka inisiatif Calexit akan resmi dimasukkan dalam pemungutan suara pada bulan November tahun 2028, sebuah langkah yang bisa menjadi titik balik dalam sejarah Amerika Serikat modern. Evans, dalam wawancaranya dengan The Independent, menyatakan dengan tegas bahwa Calexit bukan sekedar gerakan protes, melainkan tawaran untuk masa depan yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat California. Calexit berarti pemerintah yang sepenuhnya dikontrol oleh rakyat California. Tidak ada lagi uang pajak yang disedot untuk kepentingan luar. Untuk pertama kalinya, kita mengontrol takdir kita sendiri, ujarnya. Marcus Ruiz Evans bukanlah pendatang baru dalam dunia aktivisme politik. Sejak tahun 2012, ia telah menjadi penggerak utama wacana pemisahan California dari Amerika Serikat. Di awal pergerakannya, ia sempat bekerja sama dengan Louis Marinelli, seorang pendukung vokal Donald Trump, dalam membentuk gerakan Yes California. Namun, kolaborasi antara mereka berdua tidak bertahan lama. Perbedaan ideologi yang semakin melebar, terutama terkait arah politik nasional dan pengaruh asing, membuat keduanya berpisah jalan. Evans mengaku bahwa dirinya pernah diinterogasi oleh FBI karena hubungannya dengan Marinelli, yang belakangan diketahui menerima dana dari seorang tokoh Rusia bernama Alexander Ionov. Marinelli mengklaim tidak mengetahui bahwa Ionov memiliki koneksi dengan Kremlin. Namun pada tahun 2023, Ionov resmi didakwa atas tuduhan berusaha memengaruhi berbagai gerakan separatis di Amerika, termasuk Calexit, sebagai bagian dari strategi propaganda Rusia. Walaupun Evans sendiri tidak terlibat langsung dalam skandal pendanaan itu, bayang-bayang keterlibatan Rusia sempat mencoreng kredibilitas gerakan ini. Namun, bagi sebagian warga California, terutama mereka yang kecewa dengan arah kebijakan nasional di masa kepemimpinan Donald Trump, gagasan Calexit justru terasa semakin relevan. Negara bagian ini kerap berseberangan dengan kebijakan federal dalam isu-isu penting, mulai dari imigrasi, lingkungan hidup, hingga hak-hak minoritas. California juga menolak keras sejumlah kebijakan Trump yang dianggap rasis, diskriminatif, dan pro-korporasi besar. Akibatnya, ketegangan antara Sacramento dan Washington pun semakin terlihat tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan jumlah penduduk mencapai hampir 40 juta jiwa dan ekonomi yang menempati peringkat kelima terbesar di dunia, menurut Dana Moneter Internasional, mengungguli Inggris dan India, California memang memiliki modal untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Namun pertanyaannya, apakah cukup dengan kekuatan ekonomi dan kemauan politik, California benar-benar bisa melepaskan diri dari Amerika Serikat? Ketegangan antara California dan pemerintahan federal mencapai titik didih ketika Trump mengusulkan syarat khusus untuk bantuan federal menyusul kebakaran hutan besar-besaran yang melanda California. Padahal, kebakaran tersebut merupakan dampak nyata dari krisis iklim yang semakin mengancam, di mana hal ini merupakan sebuah isu yang secara konsisten diabaikan, bahkan ditolak oleh Trump dan lingkaran dalamnya. Bagi warga California, yang sebagian besar percaya pada sains dan mendukung kebijakan lingkungan progresif, sikap semacam ini terasa seperti tamparan keras di wajah. Donald Trump juga sering menggunakan media sosialnya untuk menyerang para pemimpin California. Salah satu sasarannya adalah Gubernur Gavin Newsom, yang kerap ia ejek dengan sebutan kasar Newscam. Sindiran-sindiran ini telah menciptakan konflik antar pejabat, serta memperlebar jurang politik antara pusat kekuasaan di Washington dan rakyat California yang merasa semakin terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan konservatif dari pemerintah pusat. Bagi Marcus Ruiz Evans, serangan-serangan semacam itu tidak bisa dianggap remeh. Sebagai seorang keturunan Meksiko, retorika anti-imigran yang sering dilontarkan Trump terasa personal dan menyakitkan. Salah satu titik balik baginya adalah ketika Trump secara terbuka menyebut orang Meksiko sebagai pemerkosa dalam pidato kampanye awalnya. Saya membenci Donald Trump. Ketika dia bilang orang Meksiko adalah pemerkosa, saya langsung menolaknya, tegas Evans dalam sebuah wawancara emosional. Dari titik inilah, dorongan Evans untuk memisahkan California dari Amerika Serikat tidak lagi semata tentang perbedaan ideologi, tetapi juga soal harga diri, martabat, dan perlindungan terhadap identitas komunitasnya. Gerakan Kalexit pun semakin mendapatkan bentuknya sebagai perlawanan terhadap sistem yang dianggap gagal melindungi rakyatnya sendiri dari diskriminasi, eksploitasi, dan ketimpangan kebijakan. Bukan hanya soal etnis atau lingkungan, bagi Marcus Ruiz Evans, masa kepemimpinan Trump juga ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap menyerang kelompok rentan, termasuk perempuan, kaum imigran, dan kelompok minoritas lainnya. Ia melihat bagaimana retorika dan kebijakan Trump menciptakan suasana ketakutan dan ketidaknyamanan di banyak komunitas, terutama mereka yang tinggal di negara-negara bagian konservatif. Keluarga saya pindah dari Texas ke California untuk menghindari hal-hal seperti itu, ungkapnya, mengisyaratkan bahwa bagi banyak orang, California adalah satu-satunya tempat yang terasa aman, sebuah tempat berlindung dari kerasnya arah politik nasional. Namun, rasa aman itu pun mulai terancam ketika Trump kembali memenangkan pemilu, terutama ketika sekelompok pendukungnya menyerbu gedung Capitol. Bagi banyak warga California, insiden itu adalah bukti nyata bahwa demokrasi Amerika sedang berada di ambang kehancuran. Evans melihat kemenangan Trump pasca insurksi sebagai penghinaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Ia percaya bahwa banyak warga California yang merasakan hal serupa. Rasa frustrasi, kehilangan harapan, dan keyakinan bahwa jalan keluar hanya bisa ditemukan dengan melepaskan diri sepenuhnya dari sistem federal yang ada. Orang-orang di California marah. Mereka tidak bisa menerima bahwa setelah insiden 6 Januari, Trump masih bisa kembali ke kekuasaan. Itu tidak masuk akal, ujar Evans. Keyakinan itulah yang mendorongnya untuk terus menghidupkan gagasan Kalexit. Dengan gerakan akar rumput yang perlahan tumbuh, ia optimis dapat menggalang dukungan untuk mendorong inisiatif pemisahan ini ke tahap pemungutan suara pada tahun 2028. Bagi Evans dan para pendukungnya, semua ini adalah upaya nyata untuk membangun masa depan yang mereka rasa lebih adil, inklusif, dan dikendalikan oleh rakyat California sendiri.